Oke. Oke, teman ya, sebentar. Tuh, kok beda nama ini? Bang, baca WA-nya Bang. Ini Mas Tommy Suryajana ya. Tapi ini yang sebentar. Widih. Oke, thank you Mas siapa nih? Mas Rizky Kokasi ya. Tapi di akun di YouTube-nya ini siapa nih? Mas Tommy Suryajana. Oh, ini Mas Rizky Kokasi. Oke, thank you very much ya Mas Kiki ya. Oke. Dikasih uang kopi men. Oke, thank you. Oke, berikutnya kita akan langsung untuk melihat bagaimana untuk kondisi dari PP ya teman. So kita langsung kepoin aja. Tadi itu ada yang apa namanya? Oh ini Mas Tommy ya, PP boleh masuk nggak Bang? Sebentar cuy. Ini PP ya, sebentar. Oke, teman. Ya, jadi kita nggak bisa berharap agak panjang ya, maksudnya itu nggak bisa untuk short term ya, untuk short term kita nggak bisa untuk wah apakah ini PP naik tinggi apa enggak gitu ya, karena gue pikir ini kayak sejenis naik jebakan gitu gimana sih teman. Jadi buat teman-teman yang udah cuan ya, gue pikir kalian bisa TP dulu ya. Bang, nanti kalau di TP makin terbang gimana Bang? Ya anggaplah bukan rezeki. Lah kok gitu? Ya karena kita trading gak boleh tamak ya. Ingat ya, seketika lu trading itu tamak dan lu gak bisa kontrol ketamakan lu bakal rungkat di situ men. Ya mungkin buat teman-teman yang udah pernah ngalamin, gue pikir kalau gue bilang kayak gini masuk ya. Tapi beda halnya kalau lu belum pernah ngalamin, gue bilang kayak gini mental. Pasti ya itu gue percaya itu. Ini yang live orang mana ya? Salam dari Jember ya Mas ya. Jember. Oke, teman. So, kita langsung aja enaknya untuk melihat PP ya. Ini setiap live nggak pernah absen karena banyak sekali yang request PP gitu ya, cuy. Ya, karena ya memang kalau untuk apa buat scalping ya, main spot juga lumayan enak gitu PP karena masih kadang itu dipam-pam gitu loh cuy. Lu perhatikan deh ya, setiap turun mentok di pam pasti gitu. Jadi kalau lu main spot ya tunggu aja turun mentok di pam lagi TP gitu ya, nggak usah repot-repot gitu. Nah kita langsung aja teman ya untuk melihat volume transaksi dari PP di sini yang gue lihat ya, gue lihat memang ini bukan semacam kenaikan yang sangat tinggi ya untuk PP. Tapi gue pikir ini kayak gue belum bisa mastiin ya ini kenaikan yang akan naik tinggi atau enggak. Tapi gue pikir dengan melihat beberapa indikasi ya, pola-pola transaksi yang ada di PP di sini, ini gue belum yakin 100% bahwa ini akan ada kenaikan besar. Apalagi untuk eksternal ya, kayak sentimen eksternalnya, kayak lu tahu sendiri kan geopolitiknya kayak gimana sekarang teman. Kalau itu sampai meledak bakal kacau pasti ekonomi, udah pasti ya. Nggak hanya Indonesia ya, seluruh dunia itu pasti kacau ekonominya ya, udah pasti. Dan itu dampaknya pasti akan ke Bitcoin, ke kripto ya. Makanya kemarin kan waktu pas live berapa hari Bang, ini emas gimana? Emas pasti naik. Kemarin naik emas ya, naik berapa itu ya, karena orang bingung ini taruh asetnya di mana kalau nggak ke SAU. Dan gue pikir itu buat trader SAU itu wah cuan lumayan itu teman pasti ya. Oke teman, kita nggak bahas itu, kita bahas PP. Ini untuk volume memang banyak yang ngebuy, tapi inget ya, ini bukan gimana ya, bukan suatu kenaikan yang tinggi banget tuh, enggak teman, enggak ya, bukan seperti itu ya. Terus gue lihat juga di sini teman, nah ini apakah ini kayak apa namanya yang kayak tadi loh cuy, jadi gue pikir gini nih lu bisa perhatikan ya, ini udah kemarin udah gue kasih tahu ke teman-teman ya, nah ini sudah terjadi ya, kayak di tanggal berapa nih kita bisa melihat ya, kita cek aja deh secara histori pergerakan stochastic-nya.
ya di tanggal 2 November yang pertama ya. Nih lu perhatikan ya. Di tanggal 2 November terjadi kayak nggak jadi naik gitu loh cuy. Gimana sih? Nih. Terus terjadi lagi di tanggal 12 Januari. Ya itu terjadi lagi tuh kayak gitu modelnya. Terus terjadi lagi sekarang. Ya mudah-mudahan sekarang naik ya, mudah kita berharapnya gitu. Tapi kalian harus ingat ya, tanda kotak merah yang gue kasih ke teman-teman semua ini mengindikasikan akan adanya terulang momen kembali gitu. Ya, terulang momen kembali. Jadi gue pikir teman-teman harus hati-hati. Ini bukan suatu kenaikan yang hype ya. Gue pikir jebakan, kayak jebakan gitu. Gimana sih? Gue ngejelasin gimana sih? Bingung juga. Ini kayak model-model jebakan gitu. Tapi kita cek aja deh di time frame 4 jam ya. Jadi kita biar lebih detail untuk mengetahui apakah ini memang bener akan ada kenaikan atau gimana sih? Apakah bener kata lu bang? Ini jebakan bang. Ya kita kepoin ya. Kita kepoin. Oke, di sini sebentar, gue sapa dulu ini dari Mas Andi Fan 6227 bang. Jangan lupa PP masih ada utang Wix di 0,0027, harus hati-hati bang. Siapkan dana tipis 500 JDH, siapa tahu kejemput katanya. 0,0027 ya, 27. Wih, berarti turun ya, turun banyak banget nih berarti. Aku ada investasi di PP 3 tahun sampai berlipat-lipat, nggak aku TP akhirnya rungkat. Nah itu. Ya Mas Musafah, ya Mas, untuk Mas Musafah ya, mungkin di sini nggak hanya untuk Mas Musafah ya, nggak hanya untuk Mas Musafah, tapi untuk seluruh komunitas gua ya. Jadi buat teman-teman yang udah mengalami rungkat-rungkat kayak gitu temennya, nah itu buat belajar lagi buat teman-teman. Belajar gimana maksud lo bang? Gini, kripto itu pada dasarnya investasi yang high risk ya, atau tinggi resiko ya. Diciptakannya altcoin, meme coin itu tujuannya buat apaan sih? Buat alternatif Bitcoin, kan seperti itu. Bukan untuk nyimpen value dari aset teman-teman, bukan. Tapi buat meningkatkan capital teman-teman atau aset teman-teman ya. Jadi artinya gimana? Artinya lu macul di altcoin, lu macul di meme coin, nanti cuannya lu taruh di Bitcoin, men. Udah titik, udah kayak gitu aja. Jangan sampai lu frame, wah ini PP bakal bakal bikin gue kaya nih dalam 1 tahun ini. Iya kalau kaya, kalau enggak, kalau pas turun lagi gimana? Nah itu kan suatu hal yang nggak pasti. Tapi apakah itu nggak mungkin terjadi? Bukannya nggak mungkin, tapi itu suatu hal yang nggak pasti. Yang udah pasti, yang udah teruji waktu, dan yang udah teruji ya liquidnya itu hanya Bitcoin untuk sampai sekarang, per kita live sekarang ya. Jadi artinya next berikutnya ketika lu memang udah pengen dalamin kripto lagi, gue pengen belajar bang yang udah bang. Oke, berarti next berikutnya apa? Next berikutnya menuju bull market yang akan datang, lu macul di altcoin, lu macul di meme coin, no problem. Yang penting lu harus ingat tetap back to Bitcoin. Itu pesan dari gua buat teman-teman ya, khususnya buat komunitas gua teman ya. Jangan sampai meme coin ya tetap meme coin, ya altcoin juga tetap altcoin. Nggak bisa kayak untuk disuruh kayak Bitcoin tuh nggak bisa. Intinya seperti itu teman ya. Oke, teman-teman, di sini, ini dari Mas Andi ya. Salam dari Cina, Japan, nonton live streamingnya. Live streaming sampai dari Cina, Japan ya. Oke ya, salam kenal Mas Andi ya. Dari Ucup ya, coba Bang Solana katanya hadir Bang. Palembang dari Mas Edi Sugianto. Dari Stefanus Steven, Kite Bang, Kite apa tuh Kite? Token kah? Oke teman ya, jadi intinya untuk PP yang gue lihat ini bukan suatu kenaikan yang besar teman, bukan suatu kenaikan yang besar. Nah kalau kita cek ya, ini PP sekarang di time frame 4 jam aja dia lagi uji resisten. Ini nanti mungkin mentok-mentoknya, gue pikir di sini aja udah ngeden. Ketika dia udah nyentuh area merah ini udah ngeden. Area merah itu nyentuh mana? Di 42. Sekarang udah 42 ya. Nah ini intinya ini tinggal nunggu kenaikan berapa persen dikit lagi, ini udah ngeden men. Tuh cuma naik 1-2% ya, nggak ada 2%, 1,8, 1,5%. Itu udah ngeden banget cuy. Itu udah ngeden kalau gue pikir ya di sini. Nah hal ini juga diperjelas oleh volume transaksinya. Lu bisa perhatikan deh, expect gak sih dengan volume transaksi segini kita berharap PP akan masih naik? Karena jujur nih ya, per kita live sekarang ini PP udah naiknya lumayan men. PP udah naiknya lumayan.
Jadi kalau udah naiknya lumayan berarti apa? Ya kita berarti banyak orang yang akan TP dan lu mau masuk gitu ya. Tapi bang, nanti kalau gue masuk tiba-tiba, nanti kalau gue nggak masuk nih, misalkan sekarang nggak masuk nih, tiba-tiba naik tinggi gitu ya. Ya itu belum rezeki namanya cuy. Jadi kita jangan maksain ya yang lebih maksudnya gini, kalau kita sekiranya melihat market itu, wah ini udah naik nih ya, masa gue naik sih, masa gue masuk sih kayak gitu ya, kan lu udah ngerasa nih, wah nanti gue kejebak. Nah kalau udah lu ada perasaan kayak gitu, jangan diterusin men. Kan gue sering ngajarin ke temen-temen ya bahwa belilah ketika market itu lagi minus, dan itu pun jangan asal beli, lu harus tahu titik supportnya itu di mana, kan seperti itu ya. Karena sekarang itu udah naik, jadi ya lu sabar dulu, nunggu turun dulu ya, nunggu turun dulu. Mungkin kalau lu anak future ya, anak future otomatis ya, oh sampai berlibet gua, otomatis lu bakal nunggu di area sini nih, di area merah sini, lu akan apa namanya, lu pasang open short ya, nanti lu kasih stop loss di atas resisten, udah pasti itu ya, biasanya di atas resisten kedua ya, atau di sini nih ya, agak tinggi. Makanya kalau bang, gimana untuk cara apa nentu apa namanya, masang stop loss yang agak tinggi itu gimana bang? Ya caranya cuma dua ya, liquid lu sebesar apa, modal lu kalau nggak besar ya paling nggak leverage lu kecilin, jadi stop loss lu biar tinggi, itu ya seperti itu. Nah kalau untuk sekarang ini akan seperti ini loh men, gue liatnya ya, gue liatnya itu kayak gini nih. Nah gini cuy. Nah sorry. Nah nanti bakal seperti ini loh cuy. Jadi ini ada chance naik, tapi itu bukan suatu kenaikan yang tinggi gitu loh cuy ya. Nah kita lihat tuh ya, apakah bener bang? Tadi kita udah lihat bareng-bareng dari time frame 1 hari, time frame 4 jam. Nah kita lihat tuh di stok RSI-nya kayak gimana. Nah loh kak, ngeri nggak tuh stok RSI-nya? Lu perhatikan deh. Nih, lu bisa perhatikan stok RSI-nya. Idih, udah di pucuk. Kalau lu gimana bang? Gue sih meskipun ini masih ada chance naik ya, tapi gue nggak berani men masuk. Jujur gue nggak berani masuk, karena ini bener-bener mempertaruhkan banget ya. Lu bisa lihat histori sebelumnya, pola-pola pergerakannya lu bisa lihat tuh. Nih, apa yang terjadi ketika stok RSI dari PP itu sudah mencapai batas overbought-nya. Yang terjadi apa? Kita tinggal tunggu di gini nih, diskon kapan gue nggak tahu ya. Yang penting kita udah tahu ya posisinya di mana. Itu ya, seperti itu ya teman. Dan kalaupun sekarang naik ya, kalaupun masih bisa naik karena gue melihat demandnya masih lumayan ya, ini mungkin nanti akan uji resisten di sekitar 42.88 ya, sampai di 43.50 ya, di area situ ya. Bang, kira-kira kalau Iran dan AS damai prediksi naik gak nih? Iran dan AS damai prediksi naik gak nih? Naik cuy, udah pasti naik. Nggak hanya kripto, hampir seluruh saham dan gold. Gold nggak tahu ya, gold ya. Kalau gold ya, kalau dia sampai damai, karena biasanya kalau nggak ada krisis gold itu malah turun, biasanya seperti itu ya. Kalau ada krisis gold pasti naik, karena orang bingung naruh uangnya di mana, pasti naruhnya di emas ya, pasti naruhnya di, karena kenapa kok nggak di Bitcoin? Karena Bitcoin itu aset yang bisa terhitung baru ya cuy. Jadi orang ya udah banyak sih yang percaya Bitcoin, tapi nggak sebanyak emas. Jadi kalau ada krisis udah pasti emas yang naik, tapi kalau nggak ada krisis emas bisa jeblok ya. Jadi konsepnya kayak gitu ya. Dan kalau misalkan nih bang, kalau prediksinya AS gagal, nggak jadi perang nih ya, istilahnya damai nih sama si Iran, BTC naik gak? Naik. Gue pikir naik BTC, karena Bitcoin itu spekulasinya cukup tinggi men ya. Jadi tadi ada yang tanya nih ya, ini apa namanya, PP tuh kalau misalkan naik tuh dia sampai mana? Langsung aja ya, gue bidik sekitar level sorry sebentar, bukan ini untuk short term ya. Untuk short term di sini nih 43, dia akan ngebidik level 43 ya. Sebenarnya di 42 sampai 43 sih teman ya. Ini 42 sekarang udah 42.13 ya. Dia ini pokoknya uji di sini nih teman, di area merah ini, ngeden ini di PP di sini ya.
Karena demandnya lu perhatikan di time frame 4 jam, ada sih pembelian cuma kecil. Terus di sini yang gue cek juga, nah lu bisa perhatikan kita tinggal tunggu penurunan. Jadi gue pikir kita nggak jangan bertaruh dengan kenaikan kecil, sedangkan demandnya potensi penurunannya itu lebih besar ya teman. Jadi ya jangan gitulah. Nah kalau nanti misalkan turun tuh nyampe mana bang kira-kira? Oke, kita akan coba beracuan pada resisten sebelumnya aja ya di area sini, dan kita akan ukur kalaupun memang nanti dia turun itu areanya itu enaknya di mana gitu ya teman ya. Sebentar gua akan coba cek dulu ya, sebentar cuy. Oke, white mana toh, sebentar. Nah ini nih, sebentar sih, gue akan uji ini temen ya. Oke, jadi yang gue lihat di sini ya temen ya, gue lihat kalian ya untuk short termnya gue pikir area sini nih, area sini area 4 ya, 0,004 pas itu. Tunggu di area 0,004 pas ini sih yang gue lihat ya teman. Nah nih di area 0,004 ya, lu udah mulai bisa cicil teman. Coba kalau kita cek di time frame 4 jam, satu hari, gue penasaran nih, gue satu hari nih kayak gimana nih untuk time frame satu hari. Sebentar. Oke ya, nih di time frame satu hari ya, sebentar, di time frames ya teman, ini hanya ini doang teman ya. Ya so gue pikir ya bener ya di area sekitar 0,004028 itu, karena gue lihat di tanggal 3 Februari 2026 di sini banyak shadow ya kalau kita cek di time frame satu hari. So kalaupun memang ini nanti setelah dia nyentuh 43 dan kebanting ya, gue pikir area 40 ini sangat dipertahankan ya, karena kita bisa melihat nih ya. Nih sebentar, gue kasih ini aja deh, gue kasih blok ya, jadi lu biar ngerti yang gue maksud. Nih sebentar nih ya, kita bisa lihat bareng-bareng temen, area yang gue kasih blok ini adalah area apa nih. Kalian bisa perhatikan dari track record posisi support terkuatnya ya, kita bisa melihat bener-bener di time frame satu hari ya. Satu hari itu kelihatan banget nih, lu bisa perhatikan tanggal 21 November, tanggal 1 Desember, tanggal 29 Desember, tanggal 1 Februari 2026. Dan gue pikir ketika ini nanti nyentuh di area resisten dan gak kuat untuk nge-break out misalkan ya, dia pasti akan terjun, dan gue pikir itu akan harga tertahan di sekitar area 0,004028. Jadi seperti itu ya teman. Oke, jadi apakah ini bukan kenaikan yang besar? Gue pikir bukan sih cuy, bukan cuy, karena gue belum lihat tuh demandnya masih satu biji nih, kecuali ini udah kebentuk dua ya, ini udah kebentuk dua ataupun 2,5 gitu untuk candlenya. Gue pikir ini masih ada chance untuk kenaikan lebih tinggi, ini baru kebentuk satu biji candlenya demandnya. Jadi artinya secara demand ini belum besar banget men, dan stock average-nya juga masih di tengah. Jadi ini sudah golden, ini udah golden, udah persilangan. Kita lihat aja nanti ya, apakah ini naik dikit habis itu terjun ya. Pokoknya target kita yaitu tadi. Next kita akan coba cek yang lainnya. Bang, kapten gua nanyain XRP. Bang, kapten gua nanyain XRP nih, punya 9.000 XRP, nyangkut harga di 2,3. Kira-kira seperti apa ke depannya bang? Bisa rungkat gak nih? Ntar gue kasih channel lu ke masyarakat Vietnam biar terkenal. Widih, thank you. Ini pendapat gue pribadi ya bang ya, jangan dibuat acuan, dan yang pasti untuk kripto itu harus dior ya, do your research. Jadi ini pendapat gue pribadi. Kalau gue melihat secara fundamental untuk XRP itu nggak usah diraguin. Karena apa? Karena project dari XRP itu udah diakuin dan udah dimanfaatkan teknologinya oleh bank-bank besar ya. Gue pikir untuk fundamental memang ini cukup bagus sebenarnya untuk secara branding ya, secara kekuatan XRP. Terus peran dari peran dari pencipta si XRP itu gue pikir ya juga
juga sudah cukup salah satu sosok juga terkenal ya teman ya, cukup terkenal. Dan gue pikir ya, kekurangan dari SRP itu apa? Kekurangannya itu SRP unlimited ya teman. Jadi gimana ya? Kan kalau project crypto itu ada yang nggak bisa dicetak, ada yang masih bisa dicetak lagi gitu ya. Nah si XRP ini bisa teman. Itu kelemahannya. Tapi di luar itu, ini projectnya bener-bener real udah dipakai bank-bank besar ya. Di Jepang, di Dubai itu udah pakai teknologi si XRP ini. Jadi udah dipakai, bener-bener udah ada demand gitu teman. Makanya AS itu ketar-ketir sebenarnya. XRP itu menggantiin fungsi dari fiat US dollar ya teman ya. Intinya seperti itu. Gue pikir kalau lu nyangkut di harga 2,3 ya, kedepannya gimana bang, rungkat apa enggak nih? Gue pikir rungkat sih enggak ya teman. Tapi lu harus sabar baik ketik XRP bakal up lagi ketika dunia baik-baik aja. Intinya seperti itu. XRP bakal up lagi karena beda ya cuy ya. Sebuah koin yang punya fundamental sama koin yang cuma spekulasi dan pam-paman saja itu berbeda sangat. Kalau SRP itu benar-benar dia punya fundamental. Dia itu sebenarnya koin ya, salah satu koin top 3 setelah Ethereum ya, sebelum adanya BNB dulu. Ya. Bahkan kemarin sempat juga top 3 juga ya teman ya. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau nyangkut ya, gue pikir di hold aja. Tapi kalau buat teman-teman yang berharap SRP bakal $100, gue pikir wah itu kayak terlalu berhayal ya cuy ya. Kalau menurut gue sih terlalu nggak cukup realistis. Menurut gue Bitcoin ke $3, $4, $5 itu udah ngap-ngapan. Ya karena itu tadi permasalahannya ada di supply. Intinya seperti itu. Itu mudah-mudahan ya Mas Adjifan ya bisa menjadi masukan ya buat holder SRP. Boleh nge-hold karena fundamentalnya bagus, tapi jangan berharap sampai 2 digit atau $100 bahkan ya. Jangan ya. Gue pikir $5 tuh udah wah banget untuk SRP. Itu sih yang gue lihat ya. Ada info koin meme apa bang yang bisa naik 5% lagi bang? Meme coin ya, gue belum cek lagi sih bang ya untuk meme coin. Yang pasti kalau meme coin gue tuh bermain di meme coin ya, kalau nggak kuat dari segi brandingnya. Kalau lu main apa bang? PP, Pengu, ya Bong itu gue masih ya Bong. Bong itu salah satu meme yang punya fundamental soalnya cuy. Jadi dia punya use case di dalam projectnya. Jadi gue jarang banget nge-hold lama-lama meme yang pokoknya dia nggak satu, brandingnya nggak ada. Misalkan nggak kayak PP tuh, nggak mau gue ya. Terus kenapa masih ini pegang Bong? Karena Bong punya utility di projectnya cuy. Terus Pengu itu brandingnya kuat banget Pengu ya. Pengu itu brandingnya kuat banget. Gue pikir Pengu, PP, Bong itu masih sangat worth it untuk kita pegang gitu teman. Itu kalau menurut gue ya, lu harus jor ya, jangan wah kata Bang Didi ini worth it nih kita serang, jangan kalian harus jor ya. Itu kalau menurut pandangan gue. Kalau Shiba Inu gimana? Kalau Shiba Inu itu secara branding juga kuat teman, tapi satu kelemahannya market capnya udah besar. Jadi sulit buat lu pada kayak berharap pengen cuan kayak di PP itu sulit karena Shiba Inu itu market capnya udah besar. Dan yang gue agak kesel, bukan kesel sih tapi lebih nggak suka di Shiba Inu itu apa? Karena yaitu tadi ekosistemnya terlalu banyak ya, terlalu over ngebikin token utility. Harusnya cuma cukup Shiba Inu aja, nggak ada bond, nggak ada list, nggak ada apa itu.